Nah, ini yang sujud tuh si Kohar. Ya, nampak rukuknya itu pada lapas Allah alam akhir. Kemudian tanah. Nah, tanah inilah hakikat sujud, hakikat duduk. Siapa itu sebenarnya? Hakikat duduk itu si Kamal. Siapa si Kamal? Si Kamal itu adalah Allah. Maka nampaklah hakikat duduk itu pada huruf H, pada lapas Allah itu. Pertanyaannya, siapa yang berdiri di dalam sholat itu? Siapa yang ruku? Siapa yang sujud? Siapa yang duduk? Itulah dia tuh. Makanya untuk memandang, melihat, dan menemui Tuhan itu tidak lain adalah memandang, melihat, dan menemuinya pada wujud insan ini. Artinya bahasa Ustaz, keha itu. Nah, kalau Bapak Ibu paham, Ustaz mau nanya dulu sebelum naik ke atas kajinya. Ibu-ibu dulu. Bisakah ibu-ibu menuliskan kulima Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk-telunjuk, tanpa diingat-ingat? Bisa enggak ibu-ibu menuliskan kulima Allah? Tidak pakai spidol, tidak pakai papan tulis, tidak pakai telunjuk ini. Bisa? Kalau paham kaji ini, tidak bisa? Belum mulai mak pulang lah dah. Alam putih kaji lah dah. Tapi kaji sampai putih. Memang tarik tadi itu. Beko Ustaz KBN. Ini bisa? Oh, gimana caranya dengan kata-kata dulu? Iya, ini bahasanya ya. Coba nih, bagaimana cara menuliskan, membuat kulima Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk? Gimana caranya? Berdiri, rukuk, duduk, sujud. Itu dia Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini ya. Alif nih. Allahu Akbar. Lam awal tuh. Sami Allah liman hamidah. Kan alif lagi tuh. Allahu Akbar. Tuh lam. Alam akhir. Allahu Akbar duduk. Itulah. Maka itulah sebenarnya yang sholat itu nggak ada di Bapak Ibu. Ana rabbaka usolli. Itu maksudnya. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu. Usolli artinya sholat. Aku yang sholat itu. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Jangan kamu ngaku engkau yang berdiri Muhammad. Rukuk, sujud, dan duduk. Akulah Rabbmu, aku yang berdiri, aku yang rukuk, aku yang sujud, aku yang duduk. Ketika aku berdiri, nama aku disebut namanya Jalalullah. Ketika aku rukuk, Jamalullah. Ketika aku sujud, Qaharullah. Ketika aku duduk, Kamalullah. Aku tuh. Inilah yang saya katakan. Puncak ibadah itu adalah fana. Untuk sampai kita kepada fana, mesti kenal diri. Kalau kita sudah kenal diri, maka disitulah kita bisa wusul kepada Allah. Wusul apa artinya? Usul nih, usul namanya. Usul. Sampai. Kalau kita ada usul, itu yang sebut namanya ma'rifat tuh. Orang ma'rifat itu hakikatnya bertemu tuh. Dikok. Kalau sudah bertemu, hakikatnya sudah musyahadah. Sudah menyaksikan. Siapa sudah menyaksikan, ini disebut nama muwajjahah. Apa artinya muwajjahah nih? Bertatap wajah. Siapa sudah bertatap wajah, maka fana. Kalau udah fana, maka disebut baqo. Jadi, rahasia solat, puncak solat, itu adalah fana billah, baqo billah. Betul-betul hapus, betul-betul hilang, betul-betul tak ada di Bapak Ibu.
Makanya kapan diri Bapak Ibu hapus? Kapan diri Bapak Ibu itu hilang? Pada saat Bapak Ibu itu sudah sampai mengenalnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bertatap wajah dengan Allah, maka ketika Bapak Ibu mengenal Allah, ketika itulah diri Bapak Ibu mati. Karam, nggak ada lagi. Nah, kalaulah diri Bapak Ibu mati dan karam, diri siapa yang wujud tuh? Kalau diri Allah yang wujud, siapa yang berdiri tadi itu? Itu. Yang berdiri dia, yang ruku dia, yang sujud dia, yang duduk dia. Itu puncaknya. Jadi tidak terpandang diri Bapak Ibu. Kalau masih terpandang diri kita yang berdiri ruku itu, itulah namanya merampok hak Allah. Sudah. Merampok pakaian Allah tuh. Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'da. Barang siapa yang sholat, sholatnya tidak membawa kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan sholatnya juga tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, lam yasdad biha minallah illa bu'da. Maka sholat yang dia dirikan bukan bertambah dekat dengan Tuhan, makin bertambah jauh dia dengan Tuhannya. Inilah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Makanya Nabi bilang apa? Seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Lalu sahabat bertanya, apa mungkin ya Rasul orang sholat bisa mencuri? Dia sholat subuh, sholat zuhur, dia sholat dan mencuri. Iya ada, kata Rasul. Bagaimana orang mencuri dalam sholat? Dia Rasul. Dia sholat mencuri itu adalah orang yang sholat yang tidak ada tumak ninanya. Ini secara ilmu fikih itu. Orang yang mencuri di dalam sholat adalah orang yang sholat tidak ada tumak ninanya. Makna hakikatnya yang bagaimana? Ini makna hakikat. Makna hakikatnya, kalau kita sholat, merasa kita yang berdiri belum tumak nina. Kalau kita sholat, kita yang ruku juga belum tumak nina. Kalau kita sholat, kita yang merasa sujud dan duduk, belum dikatakan tumak nina. Yang dikatakan tumak nina itu, sadar sesadar-sadarnya yang berdiri tegak betul itu dia. Dia yang berdiri. Kalau tidak ada lagi keakuan kita merasa kita berdiri, hanya dia yang berdiri, itu sudah tumakninah itu. Dia yang ruku, dia yang sujud, dia yang duduk, itu sudah tumakninah. Jadi tumakninah itu maksudnya Bapak Ibu, heningkan akal. Diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan perasaan. Kalau sudah diam akal pikir, diam hati dan diam perasaan, maka ketika berdiri, yang berdiri itu hanya dia. Ketika ruku, yang ruku itu dia. Ketika sujud, yang sujud itu dia. Ketika duduk, yang duduk itu dia. Itu yang tumakninah yang sebenarnya itu. Sehingga kita tidak lagi dikatakan merampok hak Allah, Bapak Ibu. Kenali itu. Adam nih. Dah tahu kita Adam. Coba naik ke atas lagi. Oke lagi. Dari mana asalnya Adam tadi? Asalnya Adam itu dari Nur Muhammad nih. Nur Muhammad. Apa kata Nur Muhammad? Melalui lisannya Nabi, Bapak Ibu. Ja'alani fatihan wa khataman. Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka alam semesta. Jadi maksudnya adanya alam semesta ini itu karena Muhammad.
Muhammad itu maksudnya Nur Muhammad. Wa khotaman, dan aku juga dijadikan Allah sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul. Disitulah rahasianya. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Apa artinya itu? Khalaqtuka li ajli, dijadikan engkau untuk melihat, menyatakan akan wujud diriku. Dijadikan engkau itu maksudnya Nur Muhammad nih, ha. Aku jadikan engkau, hai Muhammad, hai Nur Muhammad, untuk melihat nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya diri engkau. Jadi asalnya Adam inilah berasal daripada Nur Muhammad. Sekarang Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu cari lagi Nur Muhammad, kata Ustadz. Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada batang tubuh Adam, dan sudah nyata pula pada ruh Adam itu. Siapa yang kenal dirinya, tubuh dan ruhnya asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Nur Muhammad atau Muhammad. Itu maksudnya. Siapa yang sudah mengenal akan hakikat rahasia dirinya asalnya daripada Nur Muhammad, ketika dia mati, nantinya matinya tidak hancur. Matinya tidak membangkai, tidak dimakan oleh cacing tanah. Ini jaminan Rasulullah. Rasulullah itu kalau berkata bukan karena mengikuti keinginan nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini untuk menghancurkan batang tubuh orang-orang yang telah mengenal namanya Nur Muhammad yang sudah sempurna pada dirinya. Jadi siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, Nur Muhammad itu adalah rahasia memandang wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad itu sudah nyata pada Adam. Sudah jadi tubuh Adam, sudah menjadi ruhnya Adam. Maka dia tidak akan hancur, Bapak Ibu. Ini betul bukan Nur Muhammad kita, Bapak Ibu. Jadi asal kita Adam nih, itu Nur Muhammad. Dan sampai kita kepada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah Nur Allah tuh. Kenapa Nur Muhammad itu disebut Nur Allah? Karena Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud diri Allah, itu sebenar-benarnya Nur Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah yang sebenar-benarnya itu. Kenapa Nur Muhammad itu tiada adalah nyatanya diri Allah? Karena Nur Muhammad itu yang sebut namanya dengan sifat. Bapak Ibu, ini sifat nih namanya. Sedangkan Allah nih, ini sebut namanya zat tadi. Zat. Itu dia. Jadi untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Nih. Untuk melihat zat, lihat kepada sifat. Maka sifat inilah yang disebut namanya kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan untuk memandang zat, lalu mana yang disebut namanya sifat? Ini kita buat istilahnya. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Yang disebut sifat, zat yang disifati. Kesimpulannya, kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah zat yang sebenar-benarnya itu. Yang zat. Kalau diberi nama Bapak Ibu, diberi nama, ya, sifat itu siapa namanya? Itu Muhammad tuh. Kalau zat diberi nama, siapa namanya? Allah tuh. Untuk menemui Allah, untuk melihat Allah, untuk bertatap wajah dengan Allah, temui Muhammad.
kenali Muhammad. Siapa yang sudah menemui Muhammad, sudah mengenai Muhammad, sudah sama dia menemui Allah tuh. Apa sebabnya sudah sama dia menemui Allah? Karena Muhammad inilah tiada lain nyatanya wujud diri Allah. Itu rahasianya. Makanya Muhammad dikatakan wujudullah. Kalau bahasa tarikat, Muhammad tuh bayang-bayangku tuh. Muhammad tuh bayang-bayang aku. Akulah wujud bayang-bayang itu. Untuk memudahkan paham, nggak usah ambil dari yang 3 ini aja. Ya, Adam, Muhammad, Allah. Ya. Nah, kali ini buat kias ya, Bapak Ibu. Nih. Allah, Muhammad, Adam. Nah. Ini kita pakai kias aja dulu. 3 nih, itu memudahkan. Adam itu ibarat bingkai cermin. Bingkai cermin. Sedangkan Muhammad itu ibarat cermin. Cermin. Sedangkan Allah adalah orang yang bercermin. Orang yang bercermin. Nih, Bapak Ibu. Ini bingkai namanya Bapak Ibu. Ini bingkai. Nih. Bingkai namanya. Yang bingkai itu Adam. Ini kias aja dulu. Sedangkan cermin ini siapa tadi? Muhammad. Orang yang bercermin siapa? Allah. Pertanyaannya. Mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Tidak mungkin. Mungkinkah berpisah orang yang bercermin dengan bayang-bayang dalam cermin? Tidak pernah berpisah Bapak Ibu. Ya. Isa dia Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah Muhammad itu bayang-bayang dari orang yang bercermin, ini pertanyaan Ustaz ini diantarkan kepada kaji lagi. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang orang yang bercermin, mana yang dikatakan Muhammad sebagai bayang-bayang daripada orang yang bercermin? Mana yang disebut Muhammad? Mana yang dikatakan Muhammad sebagai bayang-bayang memandang orang yang bercermin? Kan pertanyaannya tadi, tak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin. Bapak Ibu tadi bercermin kan? Nah, ketika Bapak Ibu bercermin, tampak tak diri Ustaz di dalam cermin itu tadi? Enggak. Kenapa tidak nampak? Karena yang bercermin itu bukan Ustaz. Yang bercermin siapa? Bapak Ibu kan? Kalau Bapak Ibu yang bercermin, diri siapa yang nampak? Diri sendiri. Tak mungkin diri Ustaz. Sekarang, di sini yang bercermin siapa? Kalau Allah yang bercermin, diri siapa yang nampak dalam cermin? Diri apa, Bu? Kalau Allah yang bercermin, diri siapa yang nampak dalam cermin? Diri Allah. Maka diri Allah yang nampak dalam cermin, yang disebut namanya bayang-bayang di dalam cermin. Pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan bayang-bayang yang di dalam cermin, kalau memang itu adalah yang bercermin, itu adalah Allah? Ya Muhammad. Muhammad itu sebagai cermin. Kan cermin tuh. Allah orang yang bercermin. Pertanyaan Ustadz nih, mana yang disebut bayang-bayang di dalam cermin itu yang mana orangnya? Bayang-bayang, bayang-bayang. Ada sedikit berpaku nih. Iya, mana Pak Ardi? Yang dikatakan bayang-bayang dalam cermin, itu yang disebut namanya sifat. Sifat yang mana Pak Ardi? Sifat itu ada bocoran dari nak? Ada bocoran. Yang dikatakan bayang-bayang orang dalam cermin itu adalah sifat. Sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, irodat, dan hayat. Itu yang disebut Muhammad tuh. Muhammad tuh bayang-bayang aku. Bayang-bayang aku yang bercermin tuh. Kalau aku yang bercermin, maka gambaran diriku lah yang nampak tuh. Kan aku yang bercermin.
Itu dia. Inilah bingkainya nih ha. Berdirinya cermin itu kan ada bingkai nih ha. Tuh. Allah yang bercermin. Bayang-bayang Allah dalam cermin itu disebut namanya Muhammad. Itu sifat sama basar kalam itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Nah, jadi pemahamannya ya. Kalau kita sudah sampai mengenali akan hakikat rahasia diri kita, ya, itu tiada adalah dia, maka sebenarnya yang dia itu jangan Bapak Ibu cari juga lagi. Yang dia itu ini yang disebut namanya insaniha. Kalau kita ingin melihat kesempurnaan nyatanya rupa wujud diri Allah, memandangnya kepada siapa? Kepada insan. Siapa insan ini? Mana dia sendiri? Rahasia Allah. Rahasia Allah. Kalaulah insan itu rahasia Allah itu diri siapa? Allah lah sudah tuh. Pegang tuh. Pada saat itulah kata Nabi, man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, yang wujud sama basar kalam ilmu kuda iradat, maka yang wujud sama basar kalam sampai ayat itu yang Allah tuh. Kalau udah paham kita di situ, man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah lah yang wujud dan yang hidup. Allah lah yang wujud dan bersifat. Ketika itu kala lisanahu, kelu lidah. Kelu lidah itu ya kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maksudnya diam Bapak Ibu. Makanya orang makrifat itu kesempurnaannya diam, bukan di kata-kata. Kesempurnaan Bapak Ibu yang makrifat itu diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Diam itu maksudnya diam yang bagaimana? Diam di dalam paham. Paham dalam kesadaran. Sadar dalam patuhan. Patuh dalam itu dia. Kesimpulannya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang telah wujud dan nyata pada diri insan itu ini dia, maka rahasiakanlah Allah itu pada diri masing-masing. Apa maksud kalimat tuh? Rahasiakan Allah pada diri masing-masing. Jangan Allah dibilang insan, jangan insan dikatakan Allah. Insan katakanlah insan, Allah katakanlah Allah. Karena Allah tidak bisa jadi insan dan insan tidak pernah bisa jadi Allah. Itu cara penghantarkan gaji. Walaupun hakikatnya yang Allah itu yang sebenar-benarnya insan, dan insan itulah rupa nyatanya dari aku Tuhan. Itu yang disembunyikan. Maka ketika disembunyikan disebut namanya rahasia. Rahasia bagi yang kenal. Rahasia bagi yang tidak kenal. Dan tidak ada rahasia bagi yang sudah kenal. Asitulah arif dan bijaknya kita dalam hal menyampaikan kaji ini. Jangan disebut-sebut itu Bapak Ibu, diam. Kalau disebut, zahirkan dia dalam bentuk bahasa syariat. Hamba Allah. Udah, bini, ya, ayah, ibu, anak, cucu, bilang itu. Walaupun dibilang ayah, ibu, udah, bini, anak, cucu, menantu, tapi kita paham siapa rahasia udah, bini, ayah, menantu itu. Allah tuh. Ini yang Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Paham maksud Ustaz tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, apa yang dipandang oleh mata, itulah nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang terpandang ayah ibu. Yang terpandang udah bini. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, itulah sebenarnya nyatanya Allah. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Udah namanya, bini namanya, ayah namanya, ibu namanya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan. Maka insan inilah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Kalau udah paham.
Insan kamil, mukamil. Kamil, mukamil. Insan kamil, mukamil itulah insan yang sudah mengenal siapa rahasia diri itu tidak adalah Allah. Kesimpulannya, ini kesimpulan kata. Adakah Allah menciptakan sesuatu? Tidak. Kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, adakah Allah menjadikan sesuatu? Tidak juga. Kalau Allah tidak menciptakan dan tidak menjadikan sesuatu, lalu bagaimana sebenarnya nih? Kalau Allah tidak menciptakan, kalau Allah tidak menjadikan, lalu Allah itu ngapa dia? Itu dia bahasanya. Allah mentajalikan dirinya. Nih batin. Lihat batin. Yang batin ini mentajalikan dirinya. Tajali apa bahasa Arab tu? Menampakkan. Tajali. Ya. Dia batin, lalu dia mentajalikan, menampakkan dirinya. Ya, menjadi zahir dia. Pertanyaannya, yang batin itu ke yang zahir atau yang zahir itu ke yang batin? Yang batin itu ke yang zahir. Nih Bapak Ibu. Yang batin kah yang zahir atau yang zahir kah yang batin? Yang batin ini zahir. Yang batin itu yang zahir, bukan yang zahir itu yang batin. Walaupun dua sebutannya, dua penyampaiannya, tapi satu orangnya. Antara zahir dengan yang batin, yang mana yang satu orang itu? Yang batin inilah dia. Sekarang batin ini kenal. Kalau ia ingin kenal, maka dia menjadi zahir. Maka yang zahir itu sebenarnya yang batin itu yang zahir. Jadi Bapak Ibu sebenarnya gaib. Bapak Ibu ini gaib. Bapak Ibu ini tiada. Kalau Bapak Ibu gaib tiada, siapa yang zahir? Allah. Siapa yang nyata? Itulah tuh orang yang mengenal Allah terbalik mah. Terbalik dalam mengungkapkan kaji. Allah itu betul-betul nyata, Allah itu zahir. Jangan dibilang Allah itu gaib juga lagi. Yang gaib itu Bapak Ibu yang gaib. Awak yang gaib. Allah itu nyata, Allah itu zahir. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib, maka itu butuh sangi lah tuh dah. Padahal Allah katakan, Inna rabbaka akhatu binnas. Jangan dibilang aku gaib juga lagi. Aku dah nyata pada dirimu. Dirimu bukan diriku. Aku yang dirimu. Dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, maka dirimu itulah nyatanya wujud aku. Allah. Kalau bersorak-sorak ngaji rumah. Kalau bersorak-sorak ngaji itu. Kalau jual pada rabab yang menyampaikan kalau itu. Itulah paham tuh. Ya. Tinggal lagi mengunyah-ngunyah, payah ngunyah talan dia iya. Itulah selesai itu. Inilah kita mencari yang nggak ada tuh. Rupanya yang nggak ada tuh, itulah yang nyata nih dia yang nggak ada tuh. Ya, nggak ada dalam pandangan bahasa syariatnya, tapi ada dalam pandangan bahasa hakikatnya. Itu dia maksudnya. Jadi segala yang zahir, segala yang wujud, segala yang nyata, itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah alam ini bentuk lain daripada rupa diriku, maka nama alam ini, itulah nama rahasia aku. Ya. Ini wujud nyatanya Allah atau tidak nih? Ya. Kalaulah ini wujud nyatanya Allah, kalau seperti ini bentuk dan rupanya apa namanya nih? Ini wujud nyatanya Allah nak nih? Nah, kalau ini bentuk nyata wujud Allah, kalau seperti ini bentuk dan rupanya apa namanya? Maka spidol itu nama rahasia wujud Allah yang nyata pada alam yang disebut nih, ini bentuknya. Mik itu adalah nama rahasia diri Allah yang wujud dan nyata pada alam. Kalaulah begini wujud nyatanya itu, ini mik namanya. Insan itu juga nama rahasia wujud Allah. Kalau insan itu nama rahasia wujud Allah, begini bentuknya, Daniel namanya.
Itu bentuknya Pak Ardi namanya. Begini bentuknya Bu Ani namanya. Maka Ibu Ani, Pak Ardi, Pak Daniel, nama rahasia diri Allah yang wujud pada insan. Itu sempurna tuh. Yang di sate ini ya. Di sate juga itu mah. Kalau di sate juga jumpa dagian, jumpa usus, jumpa rabu, jumpa jantung tuh mah. Kalau dicancang-cancang juga kabu juga itu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan ditanya juga. Kalau ditanya bingung Bapak Ibu nanti. Yang apa batu sangka itu yang mana Bapak Ibu? Yang negeri batu sangka itu yang mana? Ada tak? Ya, kan bingung Bapak itu. Jadi kalau ingin tahu negeri batu sangka, keluar dari situ. Tegar pai kumbua tuh. Maknanya kalau kita sudah paham Allah yang wujud, Allah yang bersifat awal dan batin, jangan ditanya-tanya aja le. Apa boleh ditunjuk-tunjuk? Tengok mulia, pandang mulia, tapi disabui jangan apa boleh ditunjuk. Kamu boleh tunjuk itu? Boleh tidak? Tidak. Boleh disabui? Tidak juga doh. Yang boleh apa? Dilihat boleh. Tapi disabui jangan apa boleh ditunjuk-tunjuk. Itu maksudnya itu Pandang je lah. Tapi jangan disabui. Jangan ditunjuk. Ya. Itu maksudnya itu. Kalau jale meja gua. Lama jadi meja. Yang mana meja? Gua tunjuk. Apa itu tunjuk aja gua? Mana meja gua kain kecil itu. Jadi mengaji itu Bapak Ibu sama membuka kulit bawang itu mah. Tahu buka kulit bawang Ibu-ibu? Kini Bapak Ibu ketika ibu-ibu muka kulit bawang kan tujuannya mungkin ingin menjumpa bawang kan begitu. Ketika dibuka kulitnya, ada nak berjumpa bawangnya? Ada kan? Kulitnya baru tu mah. Buka kulit ke supaya dapat bawangnya. Kulitnya baru. Buka je kulitnya baru. Sampai habis kulitnya dibuka, bawangnya enggak jumpa dah. Apa yang tinggal Sangitnya. Tu sangitnya, baunya sini tu mah. Tunggu kali momen hilang bau itu mah. Yang mana yang bawang tu? Ayam bawang tu yang dado tu. Ya, bawang tu yang dado tu berarti kalau itu bawang tu dado, bawang itu itulah wujud nyata daripada yang tidak ada. Kalau begitu bentuknya bawang namanya itu. Itu maksudnya. Itu rahasianya Bapak Ibu mengenal dan memahami akan rahasia jati diri kita ini. Sehingga ibadah kita itu betul-betul ibadah yang sudah sampai. Ibadah yang sudah putus, ibadah yang daimun. Ini yang dikatakan Allah. Wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan itulah sebenarnya yang aku kehendaki. Maksudnya amal soleh yang berkekalan yang aku kehendaki itu. Jangan kamu yang merasa beribadah di situ. Jangan kamu merasa beramal.